Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita dengan tema Al-Madkhal ila Tarikh al-Fiqh, sebuah pembahasan sebagai pengantar untuk mendalami sejarah fikih. Nah, atau untuk mendalami ilmu fikih itu sendiri. Nah, jadi sebelum menyelam kepada lautan yang begitu luas yang bernama ilmu fikih, ya, penting terlebih dahulu kita mempelajari suatu cabang ilmu kecil jika dibandingkan dengan ilmu fikih, yaitu ilmu al-madkhal ila tarikh al-fiqh, atau dikenal juga dengan nama ilmu tarikh al-fiqh. Nah, sesuai dengan judulnya, ini hanya sekedar pengantar saja untuk mendalami ilmu fikih. Nah, dan menjadi titik fokus pembahasan kita adalah tarikh fikih itu sendiri, ya, sejarah fikih. Jadi setiap ilmu itu pasti punya sejarahnya, kan nggak mungkin langsung muncul begitu saja. Ada tahapan-tahapan perkembangannya dan sebagainya. Nah, itu semua sudah dilalui oleh ilmu fikih. Nah, maka sekarang setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil mukaddimah atau pengantar begitu ya, pengantar dari pengantar atau sebuah pendahuluan. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan, ya, asru an-nubuwah, ya, wa ta'sis al-fiqhi. Fikih melalui fase perkembangan sesuai dengan timeline sejarah dimulai dari masa kenabian atau asru an-nubuwah. Nubuwah di sini maksudnya zaman kenabian. Nanti fikih itu, ya, melewati fase zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zamannya para imam mujtahidin. Baru kemudian terakhir nanti masuk ke zaman modern. Ya, semua itu nanti kan kita bahas insyaallah taala di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, baru kemudian kita nanti di pertemuan yang ke-8 insyaallah nanti kita akan bahas sebab-sebab perselisihan para ahli fikih. Baru kemudian 4 pertemuan terakhir kita akan membahas, ya, karakteristik atau menyelami lebih dalam tentang masing-masing mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian terakhir mazhab Hambali. Nah, setelah selesai itu insyaallah selesai kita dari pembahasan madkhal ila tarikh al-fiqh ini. Baik, maka untuk sekarang kita akan mulai, ya, sama-sama melihat, ya, bagaimana sih tarikh fikih di zaman asrun nubuwah. Asr an-nubuwah artinya masa kenabian. Ta'sis al-fiqhi. Ta'sis artinya peletakan dasar fikih. Bagaimana fikih itu diletakkan pondasi-pondasinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar istilah asrun nubuwah, maka yang dimaksud itu adalah dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, ya, 13 tahun sebelum hijrah, ya, kemudian sampai beliau wafat pada tahun ke-10 di kota Madinah. Nah, masa itulah yang disebut dengan asru an-nubuwah, dari mulai bi'tsah sampai wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di pembahasan kali ini kita akan melihat akan ada beberapa poin yang akan kita bahas, maudu'atnya, ada beberapa tema. Yang pertama, bayan halil Arab qabla al-bi'tsah an-nabawiyah. Kita akan berbicara sedikit insyaallah tentang, ya, keadaan bangsa Arab sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Ya, kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Kemudian poin yang kedua akan kita bahas, atau tema yang kedua, mabda al-ahdin nabawi, permulaan masa kenabian. Ya, kemudian yang ketiga, ahammiyatu al-ahdin nabawi fi tasisil fiqh. Apa sih pentingnya masa kenabian itu dalam kaitannya dengan, ya, peletakan dasar ilmu fikih. Kemudian yang keempat, marahilu al-ahdin nabawi. Masa kenabian itu ada fase-fasenya, fikih maksudnya, ya, bukan fase kehidupan Nabi, tapi fase fikih di zaman Nabi sebagai sebuah ilmu itu mengalami beberapa fase nanti. Kemudian yang kelima, kita akan berbicara insyaallah tentang tema masadir tasyri' fil ahdin nabawi, sumber-sumber pensyariatan di zaman Nabi. Kemudian yang keenam, khasa'isut tasyri' fil ahdin nabawi, karakteristik pensyariatan di zaman
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai poin yang pertama, penjelasan tentang keadaan bangsa Arab atau orang-orang di Jazirah Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Maka sebelum beliau diutus menjadi Nabi di usia 40 tahun itu, Nabi SAW menyaksikan sendiri bagaimana keadaan bangsa Arab ya bergelimang dengan kesesatan ya, yang jauh dari ajaran agama yang lurus. Nah, ya, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula." Dialah zat yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi, seorang utusan. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sifat ummiyah kepada orang-orang di Jazirah Arab sebelum Nabi diutus. Ya, apa itu al-ummiyah? Ya, itu tidak bisa baca tulis, buta aksara. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan mereka kepada sifat kebodohan. Makanya masa itu dinamakan masa jahiliyah. Nah, baik. Ya, perhatikan di sini dikatakan kanal arabu awwala amrihim ala millati abihim Ibrahim alaihissalam. Bangsa Arab ya, pertama kalinya mereka itu berada di atas ajarannya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Ya, awalnya seperti itu. Ya, ajaran beliau inilah yang disebut dengan Al-Hanifiyah itu. Nah, jadi di masanya Nabi Ibrahim, orang-orang Arab itu masih berada di atas ajaran yang benar, di atas aqidatut tauhid. Nah, akan tetapi sepeninggal Nabi SAW, ya mulailah muncul ya kesesatan-kesesatan, setan meniupkan syubhat-syubhatnya sehingga mereka membangun berhala-berhala di sekeliling Ka'bah dan sebagainya. Nah, kemudian hatta dakhalatil ausan ila jaziratil Arab. Tadinya di Jazirah Arab itu nggak ada namanya berhala. Nggak ada orang kepikiran untuk bikin berhala di sekeliling Ka'bah. Semua mereka menyembah ya Allah Subhanahu wa taala murni, ya rububiyah maupun uluhiyahnya, murni. Ya. Baik. Ya, kemudian bagaimana sejarah awal mulanya kok bisa di Jazirah Arab itu atau di sekeliling Ka'bah itu secara spesifiknya ya ada berhala-berhala. Ternyata yang pertama kali membawanya itu seseorang yang bernama ya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Amr bin Luhai al-Khuzai inilah yang pertama kali mendatangkan berhala ke ya, Jazirah Arab, tepatnya ke Mekah. Jadi ceritanya Amr bin Luhai al-Khuzai ini seorang pedagang, ya, saudagar kaya raya. Dia pergi berdagang ke Syam. Di Syam dia menyaksikan bagaimana orang-orang di sana, orang-orang Nasrani, menyembah Nabi Isa dalam bentuk patung Yesus, ya, Bunda Maria, ya, juga dalam bentuk patung-patungnya. Nah, kemudian Amr bin Luhai melihat hal tersebut, kepikiran kenapa kita di Arab nggak bikin hal yang sama. Akhirnya dia datangilah tukang membuat patung di sana, di Syam, minta dibuatkan patung. Ya, dibuatlah satu patung, ya, kemudian dibawalah ke Arab sama Amr bin Luhai ini. Kemudian Amr bin Luhai meletakkan patung tersebut di sisi Ka'bah. Orang-orang pun berdatangan bertanya kepada Amr bin Luhai, apa ini? Maka kata Amr bin Luhai, ya, ini adalah cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi mereka nggak nyembah patung awalnya. Ya, mereka menjadikan itu sebagai sarana saja, wasilah saja. Ya, mirip kan dengan ucapan orang-orang yang nyembah berhala zaman sekarang. Ya, orang nyembah kuburan. Kami nggak nyembah kuburan, kami cuma menjadikan sebagai perantara. Begitu juga ucapannya Amr bin Luhai dulu. Nah, Amr bin Luhai ini, Nabi SAW katakan, Nabi memang nggak temu dengan Amr bin Luhai ini. Ya, tapi Nabi katakan di sebuah hadis bahwasanya beliau ketika Isra Mi'raj melihat Amr bin Luhai di neraka sedang berjalan dan ususnya terburai ke tanah. Ususnya kebuka begitu, ya, belepotan di tanah. Ya, sedang menyeret ususnya di neraka. Ya, kenapa? Ya, karena dia membuat sunnah sayyi'ah di Jazirah Arab. Betapa banyak berhala itu semua berkat dia itu. Ya. Nah, mulai dari zaman itulah kemudian
ya tersebarlah penyembahan berhala ya ke Jazirah Arab. Bahkan saking tersebarnya, setiap kabilah, setiap suku itu punya berhala utama masing-masing, bahkan setiap rumah punya berhalanya, berhala kecil gitu ya. Kalau antum tinggal di kampung itu, di kampung antum ada satu berhala besar, di rumah-rumah antum ada satu berhala kecil-kecil gitu. Ya, kayak orang Hindu itulah. Orang Hindu kan begitu, dia punya ya sanggah itu istilahnya ya, sanggah kecil dan sanggah yang besar banjarnya. Nah, baik. Ya, jadi mulailah tersebar ya kesyirikan di situ. Ya. Baqiyat ta'ifatun minhum 'alal hanifiyah. Hanya sekelompok sedikit saja dari mereka yang tetap di atas ajaran al-hanifiyah. Summa kana min hadhihi ta'ifah man dakhala fil yahudiyah ka ba'di ahli Yasrib wa Khaybar wal Yaman. Yang sedikit ini pecah lagi, ya. Yang pengikutnya Nabi Ibrahim tadi pecah lagi. Ada yang masuk menjadi dalam agama Yahudi dan sebagainya. Ya, masuk ke ajarannya orang-orang al-Yahud. Nah, ya, jadi contohnya misalkan penduduk Yasrib, penduduk Madinah waktu itu ya. Jadi Madinah itu banyak tuh orang-orang Yahudi karena memang dulunya ya sebelum Nabi diutus mereka sudah memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim, kemudian sebagiannya berpindah ke ajaran ya atau ke agama Yahudi. Nah, ya, wa Khaybar begitu juga penduduk Khaybar dan Yaman, daerah Yaman. Nah, ya, wa minhum ada juga di antara mereka yang masuk ke dalam agama Nasrani. Ya, yang masuk ke dalam agama Nasrani misalkan ada namanya kabilah Ghasasanah. Ya, Ghasasanah namanya. Ada juga namanya kabilah Taglib. Nah, kabilah Ghasasanah di Yaman dia. Maka kabilah Taglibnya tinggalnya di Najd. Ya, di Najd. Nah, mereka ini mayoritasnya beragama Nasrani. Nah, maka kalau dikatakan penduduk Yasrib itu banyakkan Yahudi. Nah, tapi kalau penduduk Yaman itu kebanyakannya Nasrani dulu. Ya. Nah, di Najran itu ya, yang diceritakan dalam Al-Qur'an di surat kisah tentang Ashabul Ukhdud itu. Baik. Kemudian wa minhum dakhala fin Nasraniyah. Nah, itu dia, ya. Ada yang masuk ke dalam agama Nasrani kal kesasanah wa qabail taglib. Ya, kabilah taglib. Kabilah taglib ini masih ada sampai sekarang ya. Tapi tentunya sudah ya banyak yang muslim kalau sekarang. Ya, zaman dulu kebanyakan mereka itu adalah Nasrani. Baik. Nah, kemudian kalau dari sisi sosial atau ya, ke ijtimaiyahnya, orang-orang Arab itu sebelum Nabi diutus, itu mereka hidupnya masih kebanyakan nomaden. Ya, berpindah-pindah tempat tergantung kepada ya sumber makanan. Baik. Itu sedikit pengantar, kemudian selanjutnya ya qama nizamul Arab al-ijtima'i ala silatil qabilah wa arafiha. Nah, jadi orang-orang Arab zaman dahulu kala itu mereka membuat aturan-aturan sosial. Aturan-aturan sosial ya untuk menyatukan kabilah-kabilah itu. Artinya begini. Orang Arab itu sangat memandang penting suku. Ya, bahkan kehormatan suku itu di atas kehormatan diri sendiri. Ya, mereka rela untuk menumpahkan darah ya untuk membela suku mereka sendiri. Nah, maka mereka itu bikin ya apa namanya kelompok-kelompok begitu. Ya, bikin kelompok-kelompok membedakan diri dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, wa kanu fi majmu'ihim ummatan ummiyah. Secara umum mereka itu seluruhnya adalah umat yang ummiyah, tidak mengenal baca tulis. La ta'riful qiraah walal kitabah walal hisab. Mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Ishtaharu bil hamiyah wal asabiyah. Mereka terkenal dengan sikap fanatik mereka, fanatik golongan. Wat tafakhur bil ansab, terkenal dengan sifat membangga-banggakan nasab. Ya, jadi orang yang ya nasabnya mulia itu sangat dipandang mulia sama orang Arab di kala itu. Ya, wat tanasur al-qabali walau ala batil. Mereka juga itu ya saling tolong menolong ya selama dia adalah orang satu suku dengannya. Dia pasti akan dibela walau ala batil meskipun dia berada di atas
kebatilan. Jadi pasti dia akan membela sukunya meskipun dia salah, gitu. Ya, ada sebuah syair yang berbunyi, ya, dia adalah anak suku saya. Dosa maupun salah, ya, akan menjadi benar karena dia adalah anak dari suku saya. Ya, jadi mau melakukan apapun, ya, kesalahannya tetap akan dibela. Ya, selama dia satu suku. Baik. Baik. Kemudian kanatil mar'ah tattahidu ghaliban tuttahadu ghaliban hatta wujida fihi ma'dul banat wa hirmanul mar'ah min mirasiha. Ya, perempuan, kalau kita bicara tentang perempuan di zaman itu, perempuan sangat dizolimi secara umum di zaman itu, ya. Bahkan terdapat di zaman itu tradisi wa'dul banat, ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan hirmanul mar'ah min miras, ya, dan menghalangi perempuan dari yang namanya mendapatkan warisan. Perempuan di zaman itu tak ubahnya seperti barang, nggak punya hak, nggak boleh speak up, gitu ya. Ya, jadi perempuan di zaman itu, ya, dianggap membawa sial, nggak ada gunanya, ya, karena nggak bisa diajak berperang dan sebagainya, punya pekerjaan berat, ya. Dianggap beban sama mereka. Baik. Nah, jadi orang Arab ini ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, atau, ya, yang melatar belakangi diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga punya sifat-sifat terpuji. Selain sifat-sifat tercela, mereka juga ada sifat-sifat yang nantinya Islam datang untuk melestarikan sifat-sifat tersebut. Jadi orang Arab terkenal dengan kejujurannya, terkenal juga dengan keberaniannya, ya, terkenal juga dengan girohnya. Ya, giroh itu artinya rasa cemburunya. Ya, terkenal dengan rasa cemburunya, ya, secara umum tentunya. Ya, kemudian terkenal juga mereka dengan riayatul jar, ya, mereka sangat, ya, menjaga yang namanya hak-hak tetangga. Mereka juga sangat memperhatikan kromut doif, ya, sangat mengagungkan tamu, memuliakan tamu. Ya. Aib bagi mereka kalau ada orang bertamu dan mereka tidak bisa memberi, ya, hidangan, ya, sebaik-baiknya. Nah, baik. Ya, kemudian, ya, sedikit tentang, ya, aturan sosial di zaman itu, ya. Aturan sosial yang paling gampang kita lihat dari kondisi sosial suatu bangsa atau suatu suku itu adalah urusan pernikahan. Karena dia adalah ikatan sosial yang paling sakral di suku manapun itu. Nah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Yahya bin Sulaiman, bahwasanya sebelum Islam itu ada 4 jenis atau 4 model pernikahan. Dari 4 jenis itu hanya satu pernikahan yang direstui oleh Islam, yaitu pernikahan yang kita kenal sekarang. Ya, ada 3 jenis yang lain. Ya. Apa 3 jenis yang lain? Yang pertama, ada namanya nikah istibdo. Ya, nikah istibdo itu seperti nikah mut'ah itu zaman sekarang. Ya, nikah yang terlarang tentunya. Ya, yaitu ketika seorang suami berkata kepada istrinya, ya, istrinya dalam keadaan suci dari haid, dia mengatakan, ya, kamu datangi rumahnya, ya, Bapak Fulan bin Fulan. Ya, kemudian minta dipergauli sama bapak tersebut. Nah, setelah digauli sama laki-laki tersebut, nah, ya, suaminya tadi tidak akan menyentuh-nyentuh istrinya sampai dia hamil. Nah, sampai dia hamil. Maka ketika dia hamil nanti, ya, hamil kemudian melahirkan anak, ya, kalau anak ini adalah anak yang dia sukai, ya, anak laki-laki misalkan, maka dia akan merawatnya. Tapi kalau perempuan, dia akan bunuh langsung. Jadi perempuan zaman itu hanya sebagai wadah saja, ya, untuk, ya, melahirkan atau hamil saja. Nah, ini nikah istibdo namanya. Jadi, ya, suaminya sendiri dia mengantarkan istrinya kepada laki-laki lain untuk dipergauli. Nah, kemudian ada juga namanya, ya, ini nggak ada istilahnya, ya, nikah jenis yang kedua ini, yaitu ketika, ya, seorang perempuan, ya, masuk ke dalam ruangan, di ruangan itu ada
9 atau 10 laki-laki. Seluruhnya itu menggilir si perempuan tadi. Ya, dalam satu waktu, ya, atau bergantian di hari itu, ya. Ya, kemudian setelah ya 10 dipergauli oleh 10 orang laki-laki tadi, ya, kemudian si perempuan tadi hamil, ya, si perempuan tadi hamil, maka kemudian si perempuan ini akan menunjuk siapa laki-laki yang ia mau dari 10 itu. Ya, kalau dia suka sama yang nomor 8 misalkan, maka berarti dia akan bilang ke laki-laki nomor 8, anak ini anakmu, gitu. Kita nggak tahu itu kan yang menghamilin dia siapa, begitu. Nah, kalau sudah begitu, si laki-laki tadi nggak boleh mengelak, gitu. Nah, jadi rame-rame lah begitu. Nah, ya, kemudian jenis nikah yang ketiga, yaitu perempuan-perempuan yang al-bagha, ya istilahnya perempuan-perempuan PSK begitu ya. Ya, itu dia orang banyak, ya laki-laki, ya datang ke rumahnya. Nah, jadi si perempuan ini di depan pintu rumahnya akan menempelkan tanda, ya bahwasanya dia itu boleh dipergauli. Siapapun yang melihat tanda itu boleh, gitu maksudnya. Nah, jadi di depan pintu rumah itu ada tanda, simbol, kain atau apa ditempel di situ. Ya, dengan adanya tanda itu siapapun boleh masuk ke situ, ya untuk menggaulinya. Nah, kemudian ketika dia hamil nanti, ya, dia akan menunjuk siapa laki-laki yang pernah datang ke rumahnya, ya, yang akan menjadi ayah dari anak tersebut. Nah, ini 3 jenis pernikahan yang di zaman itu yang sangat ditentang oleh Islam. Maka ketika Islam datang, semuanya dihapuskan pernikahan-pernikahan model seperti itu. Nah, ini pembagian pernikahan ini warid ini di dalam Sahih Bukhari, pembagian ini. Yang memang beneran terjadi gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi terlepas dari keburukan, kebiadaban, kebarbaran mereka itu, ada sifat-sifat yang masih tersisa pada diri mereka, yang mana ini merupakan sisa dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sifat-sifat yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalkan ada kebiasaan al-ikhtitan, khitan, ya. Kebiasaan khitan itu masih ada di mereka. Meskipun mereka nyembah berhala, ini merupakan warisan dari zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kemudian al-iktisal minal janabah. Ya, tetap mereka mandi junub. Ya, jadi mereka meskipun jahiliyah, ya, masih punya syariat ini. Ini masih berasal dari zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian mereka juga masih menghormati namanya pernikahan. Mereka nikah itu dengan khidbah dan dengan sodak juga. Ya, seperti kita kenal sekarang, khidbah itu tinggal lamaran, sodak itu mahar. Ya, jadi ya meskipun perempuan dipandang rendah di zaman itu, ya tetap ada maharnya gitu. Ya tentu ya tidak ada aturan mahar di zaman itu. Ya kalau di zaman itu perempuan yang nggak dibedakan maharnya. Artinya kalau dia cantik misalkan berarti maharnya banyak. Ya, tidak seperti itu kan ajaran Islam. Nah, begitu juga tentang misalkan puasa pada hari Asyura. Ya, itu juga merupakan kebiasaan orang Arab zaman itu. Hari Asyura mereka berpuasa. Kemudian tentang manasik haji dan umroh juga masih ada tuh manasik haji. Jadi mereka berhaji ya seperti hajinya kita sekarang ini. Yang mana haji kita sekarang ini kan ya juga adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, ya, kemudian tentu tidak sama haji kita dengan haji mereka, ya ada perbedaan yang kecil, tapi secara umum sama-sama ada sa'i, sama-sama ada tawafnya, tapi beda tawaf mereka tuh sambil telanjang. Bisa menjadi orang-orang tawaf itu telanjang. Ya, kemudian ada juga istilahnya tahannus. Tahannus itu ya di bulan Ramadan. Orang-orang di zaman jahiliyah itu mereka puasa di bulan Ramadan, tapi nggak semua, nggak wajib gitu. Siapa yang mau puasa? Dan tata cara mereka puasa itu tahannus. Tahannus itu uzlah, mengurung diri, menjauh dari keramaian, ya, tinggal di gua-gua atau di daerah-daerah yang sepi begitu. Sebagaimana yang Nabi lakukan di Gua Hiro. Nah, ini kan Nabi kok bisa kepikiran tahannus karena memang itu bagian dari warisannya Nabi Ibrahim gitu. Baik. Walamma ja'al Islam aqarra ma aqarra wa abtala ma abtala. Nah, maka ketika Islam datang, Islam pun ya
menetapkan hal-hal yang baik dan meniadakan hal-hal yang buruk. Nah, ini dalam masalah ibadah, ini kan ini ibadah semua nih, khitan, mandi janabah, nikah ini kan ibadah. Ada juga perkara-perkara selain ibadah, misalkan tentang uh, kisos itu ya. Kisos itu tetap ada di zaman jahiliyah dulu. Ya, maka ada sekali antara mereka al-qatlu anfalil qatli. Membunuh itu, ya, pembunuhan itu lebih memberi efek jera kepada orang yang membunuh. Gitu. Jadi orang membunuh ya dibalas dengan dibunuh. Nah, baik. Ya, itu dia ya penjelasan ringkas tentang keadaan orang Arab ya, sebelum Nabi diutus. Baik, sekarang kita masuk ke Mabda al-Ahdin Nabawi, poin yang kedua. Ya, permulaan fase kenabian. Nah, kapan itu dimulai atau kapan dianggap fase kenabian itu ada? Huwa zamanul mumtaddu min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati bi 13 aman. Itu zaman yang terbentang dari diutusnya Nabi sampai sebelum hijrah 13 tahun. Artinya 13 tahun sebelum hijrah Nabi kan diangkat menjadi seorang nabi. Ya, dengan turunnya surat ya Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Dari situ dihitung sampai wafatihi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal min sanatil hadiyata asyrata lil hijrah. Sampai bulan Rabiul Awal tahun ke-11 di Madinah. Baik. Jadi secara ringkasnya Al-Ahdun Nabawi itu ya masa hidupnya Nabi sejak beliau resmi diangkat menjadi seorang nabi. Baik, berarti totalnya selama 23 tahun. Baik. Kemudian poin yang ketiga, ahammiyatu al-ahdin nabawi fi ta'sisil fiqh. Ya, pentingnya fase kenabian atau zaman kenabian dalam taksis al-fiqh. Ya, taksis itu artinya pembentukan dasar atau fondasi fikih. Huwa ahammal usur al-fiqhiyah al-itlaq. Secara umum, ini adalah fase paling penting. Ya, kenapa? Ya, fase paling dasar. Lianna tashri' al-ilahi al-mutamatsila fil Qur'an wa sunnah tamma fihi wa aktamal. Karena pensyariatan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran atau yang tersirat di dalam sunnah-sunnah Nabi itu menjadi jadi sempurna di masa ini. Ya, makanya adalah fase yang paling penting karena syariat Islam itu sempurnanya di fase ini. Gitu. Baik. Nah, jadi ya namanya usuluddin, pondasi-pondasi agama, perkara-perkara akidah itu diletakkan dasarnya ya di zaman Nabi gitu. Kemudian kaidah-kaidah syariat, ya, usul-usul dalil itu semuanya dibentuk di zaman ini dan menjadi sempurna juga di zaman ini dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik. Wa hadha tashri' al-ilahiyyu huwa asasul fiqhi fi jami'i adwarihi wa usurihi al-lahiqah. Maka fase kenabian ini adalah merupakan fase yang adalah dasar dari fikih di semua zaman selanjutnya. Di zaman sahabat, zaman tabi'in, zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua itu pondasinya adalah di zaman Nabi. Artinya nanti kalau terjadi pertentangan fikih di zamannya para tabi'in dengan fikih di zaman Nabi, yang jadi patokan adalah fikih di zamannya Nabi SAW. Li'annahu huwal asal. Nah, baik. Kemudian poin selanjutnya, pembahasan tentang marohilu al-ahdin nabawi. Fase-fase zaman kenabian. Yang pertama, al-marhalah al-makkiyah. Ini pembagian berdasarkan ya, tempatnya. Al-marahil atau al-marhalah al-makkiyah, fase Mekah. Ya, fase Mekah artinya al-marhalah al-mumtaddah min bi'tsatin Nabi SAW fi Makkah hatta hijratihi ilal Madinah. Ya, dari mulai diutus sampai beliau ya, pindah ke Madinah. Baik. Maka kalau kita lihat pensyariatan di zaman ini atau di masa ini ketika Nabi SAW masih di Mekah, itu kebanyakannya tasyri yang sifatnya al-aqadiyah, sifat berkaitan dengan akidah, peletakan dasar akidah, mengajak orang kepada tauhid, ya, kemudian ya mengajak orang untuk memurnikan ibadah dari penyembahan kepada berhala, ya,
mengajak kepada akhlak yang mulia. Nah, ini adalah tipe-tipe atau karakter-karakter dari pensyariatan di fase al-marhalah al-makkiyah ini. Nah, ya, misalkan di antara ayat yang turun di Makkah itu surat Al-An'am, misalkan wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Jangan makan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Ya, ini di antara contoh ayat-ayat yang turun di fase Makkah. Ya, kalau ini kan ayat tentang ya fikih juga kan, tapi fikih yang ya sifatnya masih erat dengan aqidatut tauhid. Baik. Rakaza at-tashri'u fi hadhil marhalah ala da'watin nas ila tauhidillah wa ta'sisil aqidah wal i'tina' bi tazkiyatin nufus wal amru bi makarimil akhlak. Nah, itu dia. Pensyariatan di zaman ini, di fase ini, fokusnya di mana? Fokusnya di mengajak orang untuk mengesahkan Allah, wa ta'sisil aqidah, dan untuk menegakkan atau membentuk pondasi ilmu akidahnya. Ya, kemudian al-i'tina bi tazkiyatin nufus, perhatikan masalah tazkiyatin nufus, wal amru bi makarimil akhlak, dan ya perintah untuk memurnikan akhlak. Baik, kemudian ya tasyri'ul ahkam al-amaliyah fi hadhil marhalah kana qalilan wa kana fil ghalibi mujmalan ghairu mufassal. Nah, bagaimana dengan al-ahkam al-amaliyah? Ya, jadi hukum itu ada dua, al-ahkam, ya, al-aqadiyah, perkara-perkara akidah berkaitan dengan keyakinan, dan al-ahkam al-amaliyah yang berkaitan dengan amal ibadah sehari-hari, sholat, puasa, zakat itu. Nah, maka di fase Mekah ini sedikit sekali yang namanya al-ahkam al-amaliyah. Ya. Kalaupun ada, itu bentuknya mujmal, ghairu mufassal, hanya secara global saja, tidak diperincikan. Misalkan tentang sholat, zakat, itu sudah ada di fase Mekah, akan tetapi masih sifatnya global. Sudah diperintahkan sholat di zaman itu, tapi belum diperinci waktunya kapan, ya, tata caranya bagaimana, dan hukum-hukumnya seperti apa. Baik. Kemudian marhalah yang kedua, marhalah al-madaniyah, yaitu marhalah al-muqtaddah min hijratin Nabi ila Madinah hatta wafatihi biha. Nah, ya, selama beliau tinggal di Madinah, ya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Baik. Istamarat fi hadhil marhalah al-inayah bi islahil aqidah. Apakah di fase Madinah ini akidah tidak lagi diajarkan? Tetap diajarkan, saking pentingnya. Hanya saja pondasinya sudah diletakkan di Makkah. Nah, jadi fase Madinah ini melanjutkan kembali pembentukan dasar dalam masalah akidah, wa ta'miquha fin nufus, dan makin mendalami akidah itu dalam jiwa-jiwa manusia. Tasyri'ul ahkam al-amaliyah fi hadhihi marhalah, maka di Madinah inilah banyak yang namanya al-ahkam al-amaliyah. Syahidat tisa'an bit tasyri' kal ibadat wal muamalat. Ya, di masa inilah maka terjadi keluasan dalam pensyariatan ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, muamalah, misalkan jual beli, nikah, ya, transaksi-transaksi, wafiqhul usroh, tentang pernikahan, tentang tata cara mendidik anak, wal jinayat, yang berkaitan dengan pidana, hukum potong tangan bagi yang mencuri, rajam bagi yang berzina, dan sebagainya. Wa umurud daulah wasiyasah, juga urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lebih luas, ya, perkara-perkara kenegaraan, perkara-perkara politik, aturan dalam mengangkat pemimpin, aturan dalam jihad, pembagian harta rampasan perang, dan sebagainya. Itu semua diletakkan dan diperluas perinciannya oleh Nabi SAW, ya, berdasarkan wahyu yang beliau terima di fase Al-Madinah. Baik. Kemudian dari mana sumber pensyariatan di zaman Nabi? Masadir tasyri'nya di zaman itu dari mana? Ya tentu dari yang pertama Al-Qur'anul Karim. Ya, di semua fase pasti ini sumber utamanya, ya. Ya, fase sahabat dari sumber utamanya Al-Qur'an, fase tabi'in sumber utamanya Al-Qur'an, seterusnya. Kenapa Al-Qur'an? Li'annahu masdarut tasyri'il awal. Wa qad ishtamala 'ala usulis syariah. Al-Qur'an itu mencakup pondasi-pondasi syariat, wa qawaidiha, dan kaidah-kaidahnya. Jadi Al-Quran itu tidak memperinci, jangan disamakan Al-Quran dengan Sahih Bukhari, ya. Perincian-perincian syariat itu di Sahih Bukhari, karena itu tugas dari sunnah untuk memperinci syariat. Al-Quran itu adalah manual book yang sifatnya global.
perinciannya, penafsirannya, itu bisa kita temukan di dalam sunnah. Maka mustahil memahami secara sempurna makna Al-Quran tanpa memahami dengan baik apa itu sunnah. Nah, karena dasar-dasar syariat itu adanya di dalam Al-Quran. Wa qawaidiha itu kaidah-kaidahnya. Yang namanya kaidah itu kan namanya prinsipal dia. Ya, hal-hal yang elementer, hal-hal yang mendasar sekali. Perinciannya ya di sunnah. Wa ma'alimul halali wal haram. Penjelasan tentang halal dan haram tapi sifatnya global. Ya, ya misalkan ini diharamkan. Ya, misalkan di Al-Quran dikatakan ya harimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir, daging babi diharamkan. Ya, bagaimana dengan hasil perkawinan babi dengan hewan yang lain misalkan? Boleh apa tidak dikonsumsi? Kan itu perincian. Nah, itu dijelaskan dalam sunnah Nabi. Wa ja'at aktsaru ahkamihi mujmalatan. Kebanyakan hukum-hukum di dalam Al-Quran itu datangnya secara mujmalah. Ada yang terperinci, semisal perkara warisan, itu terperinci di surat An-Nisa itu. Tapi secara global, ya kebanyakan hukum-hukum dalam Al-Quran itu secara umum. Musyiratun ila maqasid tasyri'il amah. Hanya sebagai penunjuk saja, memberi isyarat kepada maqasid at-tasyri'il amah. Apa itu maqasid at-tasyri'il amah? Maqasid at-tasyri' itu adalah hikmah di balik pensyariatan. Ya, kenapa diharamkan untuk mengkonsumsi bangkai misalnya? Kenapa diharamkan khamr dan sebagainya? Itu namanya maqasid tasyri'. Makanya kalau antum belajar atau masuk fakultas fikih itu ada mata kuliah namanya maqasid syariah. Ilmu maqasid syariah. Ya, kitabnya tebal-tebal sekali ini. Ya, kalau di Indonesia yang ada ini maqasid syariahnya itu ada di STDI Jember. Syafi'i Jember itu bagus pembahasan maqasid tasyri'nya di situ, ya kurikulum yang mereka pakai di situ, masya Allah. Baik, kemudian sumber persyaratan mereka yang kedua adalah ya tentu Nabi sendiri, ya, as-sunnah an-nabawiyah taqau fil martabati tsaniyah ba'dal Qur'anil Karim. Ya, ini sebagai fondasi atau sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Wa kana min manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyril ahkam. Bagaimana sebenarnya metode Nabi dalam kita ngomong teknis sekarang ini? Bagaimana Nabi SAW dalam meletakkan syariat-syariat hukum itu. Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya khamar itu haram. Gimana caranya? Ya. Nah, ada beberapa cara yang Nabi tempuh. Yang pertama, yubayyin al-hukma ala syaklin qa'idatin kulliyah. Ya. Pertama, metode yang Nabi gunakan untuk menjelaskan hukum itu dengan menjelaskan hukum menggunakan bentuk kaidah yang global, yang kulliyah. Contohnya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan-perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini kan kaidah umum sekali, bisa berlaku pada sholat, puasa, zakat, nikah dan sebagainya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ada 70 permasalahan fikih, ya, itu semuanya dibangun di atas kaidah innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian ya, yang kedua, metode Nabi dalam tasyri'il ahkam adalah yubayyinul hukma maqrunan bi'illatihi. Nabi menjelaskan hukum sesuatu makrunan, dibarengi dengan illahnya, dibarengi dengan sebabnya. Kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Dikasih tahu. Li'izhari athariha fil hukam. Tujuannya adalah untuk ya izhar, memperjelas asar, ya, asar dari ibadah tersebut pada hukum atau ucapan tersebut pada hukum. Kalau Sallallahu fil hirrah, misalkan hadis Nabi tentang hirrah, ya, tentang kucing, ya. Inna halaysat binajasin. Ya, sungguhnya kucing itu bukan hewan yang najis. Innaha minat tawafina alaikum at-tawafat. Kan termasuk hewan yang ya familiar dengan kalian, yang keluar masuk rumah-rumah kalian, maka kalau diharamkan ya tentu akan sangat memberatkan. Bayangin setiap kena senggol kucing kita harus ya toharoh misalkan. Nah, di sini di hadis ini Nabi SAW menjelaskan ilahnya apa di situ. Ilahnya apa? Karena dia tawafin, gitu. Nah, jadi kadang ada hukum Nabi jelaskan ilahnya, kadang tidak. Inilah yang dimaksud dalam pembahasan akidah kemarin, ya, ibadah yang sifatnya mahdoh dan goiru mahdoh. Ya, ibadah yang mahdoh itu antum nggak ketahui ilahnya, karena yang kita diminta di situ adalah ya, sam'an wa ta'ah. Ya, sedangkan ibadah goiru mahdoh, maka Nabi jelaskan di situ ya ilahnya seperti apa. Contoh ibadah goiru mahdoh ya adalah masalah ya, tentang kucing di sini. Baik, kemudian yang ketiga, bagaimana cara Nabi SAW mentasyrih hukum-hukum itu? Yaqumu bil amali min ajli an yatba'ahu sahabah.
Ya, ini kita kenal dengan kitab dalam bab usul fikih dengan nama Af'alun Nabi SAW, yaitu Nabi ya melakukan suatu perbuatan, ya, suatu ibadah dengan tujuan agar diikuti oleh para sahabat, dicontohkan dalam bentuk praktek langsung. Jadi Nabi nggak mengajarkan sahabat sholat misalkan, wahai para sahabatku, sholat itu begini-begini caranya. Ya, sholat ambil air wudhu, kemudian sholat begini, gerak-gerakan begini. Enggak, Nabi nggak dengan omongan saja, tapi juga dengan perbuatan. Itulah kenapa Nabi sholat itu lebih seringnya di atas mimbar, biar dilihat sama orang. Ya, begitu juga ketika wudhu. Ya, wudhu itu biasanya Nabi panggil para sahabat untuk melihat bagaimana tata cara beliau berwudhu. Nah, ya, maka Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Ya, kenapa? Ya karena mereka melihat bagaimana sholatnya Nabi. Baik. Ya. Kemudian berkaitan juga tentang sumber-sumber pensyariatan di zaman Nabi ini, Al-Quran bagaimana kalau Al-Quran itu ya, fasenya ya, atau hikmah hukum-hukumnya atau hikmahnya kenapa dijadikan sumber tasyri'? Karena nuzuluhu ala Nabi SAW munajjaman. Munajjaman artinya mufarraqan. Ya, ya, berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Ala mada ya, ya selama 22 tahun wa ashhur ya 22 tahun ya, 3 bulan 22 hari. Wa min hikami dzalik, apa hikmahnya kenapa Al-Qur'an itu turunnya tidak sekaligus? Ya, karena kata orang Arab zaman itu, kalau dia beneran nabi, ya pasti Qur'annya itu turun sekaligus. Karena kitab-kitab terdahulu turunnya begitu. Ya, Taurat, Injil, Zabur turunnya sekaligus. Gitu. Kalau kecuali Taurat ya, Taurat turunnya beberapa fase dia, tapi banyak-banyak. Gitu. Nggak kayak ayat Al-Quran kan, Al-Quran itu turun sedikit-sedikit. Ya kadang ya 1 bulan turunnya 2-3 kali. Itu pun sekali turun beberapa ayat doang. Gitu. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur? Yang pertama adalah sebagian disebutkan dalam Al-Quran, linusab bitabihi fuadak, ya, untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Ya, karena sesuatu yang ya sedikit demi sedikit itu akan lebih mengokohkan ya, daripada sesuatu yang banyak ya dan sekaligus saja. Ya, ibaratnya kita menuangkan air ke gelas, ya tentu lebih aman kalau kita tuangkan sedikit demi sedikit, tidak akan ada yang keluar atau tumpah. Tapi kalau nuangnya langsung ditumpah tentu akan meluber keluar dari gelas. Nah, kemudian hikmahnya yang kedua, taisiru hibdil Quran wa tadabburu ma'ani, tadabburi ma'ani. Memudahkan untuk menghafal Al-Quran dan mentadabburi makna-maknanya. Bayangin kalau Al-Quran turun sekaligus. Ya, bagaimana para sahabat menerapkannya langsung. Ya. Ya, di dalam Al-Quran ada tentang sholat, tentang zakat, tentang khamar, tentang ya macam-macam. Gimana mempraktekannya sekaligus itu akan susah. Nah, maka ya, dimudahkanlah Al-Quran itu, ya, atau Islam itu dimudahkan kepada kita dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap. Dan yang keempat, yang ketiga, musayyatul hawadis wal waqa'i allati tanzilu bin nas. Musayyarah al-hawadis artinya menyesuaikan dengan kejadian-kejadian, fakta-fakta ya, yang dijumpai oleh orang-orang. Ya, jadi turunnya berangsur-angsur itu mengikuti kejadian yang terjadi. Gitu. Maka perbuatan-perbuatan para sahabat itu ya pasti ya ada teguran dari Al-Quran atau ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Ya. Ketika ada seorang sahabat menzihar istrinya, turunlah ayat tentang zihar. Ya, ketika Nabi yang bermuka masam terhadap orang yang buta, turunlah surat yang membahas tentang itu, teguran untuk Nabi dan seterusnya. Ya, jadi ada kejadian yang melatar belakangnya. Itulah kenapa dalam ilmu ulumul Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua berdasarkan ada apa tidak asbabun nuzulnya. Yang ada asbabun nuzulnya, ya, itu namanya ayat sababi. Ya. Yang tidak ada asbabun nuzulnya itu namanya ayat ibtidai. Tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Ya. Yang ada itu namanya sababi, yang tidak ada namanya ibtidai. Baik. Kemudian yang keempat, at-tadarruj fi tasri' az-zamani wal bayani, bertahap-tahap dalam pensyariatan. Ya, entah bertahap-tahapnya itu dalam artian zamani, waktu, atau dalam artian bayani, penjelasannya. Zamani maksudnya waktunya, ya, bertahap-tahap. Ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu. Ya. Nah, dan itu tahun pertama misalkan tidak diharamkan secara umum, tapi tidak diharamkan sekaligus, tapi
dikasih clue bahwasanya itu tidak baik. Contohnya masalah khamar. Yang pertama ayat turun tentang khamar itu masih memperbolehkan khamar. Ya. Ayat kedua sudah ngasih tahu bahwasanya khamar itu ya ada mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ayat yang ketiga dan seterusnya baru dikasih clue kalau khamar itu lebih baik ditinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan menjelang waktu sholat. Ya, berarti di luar waktu sholat silahkan, tapi kalau sudah masuk waktu sholat atau dekat-dekat waktu sholat, maka jangan minum khamar. Nah, waktu sholat kelima waktu itu sama saja dengan melarang sekaligus kan. Nah, ya, akhirnya kemudian ayat terakhir turun ya secara mutlak melarang untuk minum khamar. Ini namanya tasyri' zamani. Adapun tasyri' bayani, contohnya tentang sholat. Sholat itu kan hukum-hukumnya banyak sekali yang berkaitan dengan sholat ya. Ada yang berkaitan dengan rukun-rukun, berkaitan dengan syarat sahnya, berkaitan dengan ya mawani'nya, ya semua itu Nabi jelaskan nggak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, ya sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran. Baik. Kemudian sunnah nabawiyah, alaqatu sunnah bil Quran taridu ala thalathati aujuh. Apa sih korelasi antara sunnah Nabi dengan Al-Quran? Posisi sunnah dibandingkan Al-Quran itu bagaimana? Ada tiga. Yang pertama, antakuna muwafiqatan lima ja'a fil Quran. Yaitu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran untuk muwafiqah. Muwafiqah itu artinya untuk mengkonfirmasi apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya misalkan, al-amru bi iqamatis shalah. Perintah untuk menegakkan sholat. Di Al-Quran dikatakan wa aqimus shalah, maka dalam sunnah dikatakan buniyal islamu ala khamsin. Ya. Ini kan semua temanya sama-sama mengajak untuk menegakkan sholat. Ya, apakah ada tambahan penjelasan dari hadis Nabi? Enggak, hanya mengkonfirmasi saja. Di Al-Quran ada, di Sunnah ada. Nah, ini antum harus jeli di sini ya. Syariat-syariat itu ada hanya di dalam Al-Quran saja, dalam Sunnah tidak diperinci. Ya, ada dia di dalam Sunnah saja, di Al-Quran tidak ada. Ya, proses seperti itu. Nah, kalau untuk temukan pembahasan atau suatu hukum syariat di Al-Quran ada, di Sunnah ada, itu menunjukkan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya sholat, menunjukkan sesuatu sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran apa yang ada dalam Al-Quran ditakkid dengan apa yang di dalam Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, antatiya bibayani ma ja'a fil Quran. Fungsi dari sunnah itu adalah untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk penjelasannya? Fa imma an tufassira mujmalah. Bentuknya yang pertama untuk menafsirkan yang global. Ya, menafsirkan yang global. Di Al-Quran kan tadi kita katakan datangnya global itu. Nah, maka ditafsirkan, artinya diperinci di dalam sunnah. At-taqyid mutlaqah atau mentaqyid yang mutlak. Ya, dengan cara lainnya, mentaqyid yang mutlak itu artinya memperinci sesuatu yang global sama. At-takhsis amah atau untuk tukhassis amah. Ya, tukhassis amah artinya mengspesifikkan sesuatu yang umum. Tuwaddih muskilah atau menjelaskan ya sesuatu yang muskilah di situ, sesuatu yang ya mungkin agak susah untuk dipahami, misalkan diperincinya di dalam sunnah. Contohnya misalkan al-amru bi iqamatis shalah, perintah menegakkan salat. Di dalam Al-Qur'an itu datang secara umum. Wa bayyanatis sunnatu mawaqitaha, maka sunnah datang untuk menjelaskan waktu-waktu salat, wasifataha, bagaimana tata cara salat, mubtilatiha, dan apa saja pembatal-pembatal salat. Nah, kemudian yang ketiga, rudukan sunnah itu adalah anta'tiya bihukmin sakata'anhul Qur'an. Nah, ini dia. Itu sunnah itu datang membawa dan mengajarkan kita suatu hukum yang didiamkan oleh Al-Qur'an. Artinya tidak ada dalam Al-Qur'an penjelasannya. Ya, fatastaqilu hina idzin bitasyri'. Maka dalam kondisi seperti ini hanya sunnah saja yang menjadi dasar persyariatan ibadah ini. Contohnya, at-tahrim bir-radha'ah likulli ma yahrumu minan nasab. Ya, contohnya dalam masalah pengharaman ar-radha'ah, menyusui. Ya, dalam masalah radha'ah, menyusui. Likulli ma yahrumu minan nasab. Ya, yaitu bagi ya menyusui itu, radha'ah itu mengharamkan sebagaimana nasab gitu. Nah, maka Nabi mengatakan yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya. Radha' itu, menyusui itu akan membuat orang menjadi mahram satu sama lain sebagaimana nasab menjadikan orang menjadi mahramnya.
Orang tidak boleh menikahi adiknya. Ya, kenapa? Karena ada hubungan nasab. Orang juga tidak boleh menikahi saudara sepersusuannya. Kenapa? Meskipun tidak ada hubungan nasab. Karena ada hubungan rodho. Maka sebab orang menjadi mahram bagi kita itu imma karena nasab, atau karena rodho, atau karena musoharoh pernikahan. Itu ya. Baik. Nah, itu dia 3 kedudukan syariat, tidak kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Baik. Kemudian bagaimana dengan ijtihad? Apakah ijtihad itu menjadi sumber dalil di zaman Nabi? Ijtihad itu kan artinya, untuk paham sendiri ya, ijtihad itu artinya kita mengambil hukum ya, dengan perangkat pikiran yang ada ya, karena hukum yang ingin kita ambil ini ternyata tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW. Baik. Lam yakun kadzalik, dzalika anna al-ijtihad fi zaman an-nubuwah ala dharbain. Nah, jadi tadi kita katakan bahwa sumber dalil itu hanya 2, Al-Quran dan Sunnah di zaman Nabi. Ijtihad nggak masuk. Kenapa? Ya, li'anna al-ijtihad, karena ijtihad di zaman Nabi itu 2 bentuk. Yang pertama ijtihad Nabi. Ya, ijtihad Nabi itu yang nggak akan lepas dari 2 hal. Yang pertama ijtihaduhu sallallahu alaihi wasallam yablughu an rabbih minal aqaid wal ahkam fa hadza syai'un yalzamu al-amal bih wa yakunu min sunnati. Karena kalau ijtihadnya Nabi itu ya sunnah masuknya. Ya, ijtihad Nabi itu masuknya ke sunnah. Ya, kemudian ya, itu kalau Nabi berijtihad dalam masalah akidah atau masalah hukum. Itu sunnahnya Nabi, harus diamalkan. Tapi kalau ijtihadnya Nabi SAW, ya, fima takhtalifu fihi al-ahwal wal turuq, ya, ijtihadnya Nabi dalam perkara-perkara yang dia pasti akan berbeda-beda tergantung pada keadaan dan waktu. Mimma yatatallabuhu al-hukmu was-siyasah. Ya, yang mana patokannya adalah kepada politik, kepada perubahan hukum. Maka ijtihad Nabi yang seperti ini la yu'addu tashri'an, tidak dianggap sebagai tasyri'. Misalkan ketika perang Uhud, ya, Nabi mengatur pasukan begini. Pasukan pemanah di sini, kemudian pasukan yang menombak di sini, pasukan berkuda di sini. Apakah itu syariat yang harus diamalkan oleh generasi-generasi selanjutnya? Enggak begitu. Patokan yang seperti itu adalah ijtihad Nabi dalam mengatur pasukan itu berdasarkan pengalaman beliau, berdasarkan kemampuan beliau dalam memimpin peperangan. Itu ijtihad Nabi kala itu. Nah, tapi kalau Nabi berijtihad dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, maka itu sunnah yang harus diambil. Baik. Itu kalau ijtihadnya Nabi. Bagaimana kalau ijtihadnya sahabat di zaman Nabi? Contohnya ijtihadnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkaitan dengan Bani Quraidah. Ya, antum tahu sendiri hadisnya seperti apa ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berijtihad terhadap Bani Quraidah, harus diapakan mereka itu. Ya. Wa hadzal naw' ya min al-ijtihad dakhilun fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam imma bi iqrarihi lahu aw bi tahtiyatihi wa bayani hukmillahi fi. Ya, entah dengan yang seperti ini juga masuk ke dalam sunnah Nabi SAW. Meskipun yang berijtihad adalah sahabat. Ya, perhatikan ini. Meskipun sahabat yang berijtihad, tapi ini masuk ke dalam sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi hadir di situ atau minimal mengetahuinya. Dan diamnya Nabi atas ijtihad seorang sahabat itu merupakan konfirmasi atas kebenaran ijtihad tersebut. Sehingga ya berarti itu adalah ya sunnah juga. Baik, berarti secara umum kita katakan ijtihad di zaman Nabi itu tidak dianggap sebagai sumber hukum. Kenapa? Ya karena ijtihad itu sendiri sudah masuk ke dalam sunnah Nabi SAW. Baik, bagaimana karakteristik syariat di zaman Nabi? Yang pertama ya tadi yang kita bahas at-tadarruj, ya, bertahap-tahap. Ja'at ahkamus syariah ala wajhi tadarruj mura'atan li ahwalin nas wa dhurufi hayatihim hatta la yanfiru mimma la ya'lafu wal yashal alaihim hifdhu al-ahkam wa fahmaha. Kenapa syariat itu datangnya secara bertahap-tahap, secara fase demi fase? Karena memperhatikan kondisi manusia. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini. Ya, agar orang-orang tidak ya, lantas kemudian kabur dari Islam disebabkan mereka tidak terbiasa untuk mengamalkan hal-hal yang tidak mereka
ya familiar dengannya. Misalkan khamar itu di kalangan Arab itu sudah sangat masyhur sekali gitu. Bahkan mereka sangat tergila-gila dengan namanya khamar di zaman jahiliyah itu. Maka kalau diperintahkan mereka untuk meninggalkan sekaligus hari itu juga, tentu akan terasa berat bagi mereka. Maka sedikit demi sedikit syariat itu mengajarkan untuk meninggalkan khamar. Nah, contohnya misalkan khamar, insyaallah tahrimuha ala thalathi marahil, ya, tiga fase atau 4 fase. Yang pertama, nabbahallahu subhanahu ala ba'di ma'ayibiha wa ma fiha minal ithim. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sebagian dari aibnya, ya, aib dari ya khamr itu. Ya, maka diajak orang untuk memahami bahwasanya kalau akalmu sehat maka engkau akan meninggalkan khamr, ya. Nah, misalkan di surat Al-Baqarah ya, ayat 219, atau bisa tambahkan keterangan di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Nah, kemudian Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwasanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang ada manfaatnya khamar itu, ya, menguatkan badan, ya, membuat semangat, fisik menjadi hangat ketika musim dingin. Nah, di negara-negara Arab itu sangat diperlukan sebenarnya itu. Nah, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ismuhuma, dosanya lebih besar. Maka di sini diajak orang Arab itu untuk berpikir menggunakan logika yang sehat. Kalau dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ya berarti kita harus tinggalkan. Baik. Baru kemudian ya, di fase yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr hanya di sebagian waktu saja, yaitu di waktu-waktu sholat. Berarti di luar waktu sholat boleh. Ya, surat An-Nisa ayat 43 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jangan kalian dekati sholat, ya, mendekati tempat sholat, ya, dalam keadaan kalian sedang mabuk. Nah, dan waktu sholat itu sendiri antum tahu ya bahwasanya waktu sholat itu kan 5 waktu. Maka dari 5 waktu itu mereka hanya bisa minum itu di 2 waktu saja, antara waktu sholat subuh dengan sholat zuhur. Itu waktu yang panjang gitu. Di luar itu mereka nggak bisa minum khamr. Zuhur sama asar lumayan panjang, tapi kalau orang mabuk di situ ya belum sembuh dari mabuknya, hangovernya masih gitu. Ya, apalagi maghrib sama isya gitu. Ya, atau mereka khamrnya antara isya dan subuh, ya, bisanya di situ, jadi dipersempit ruang gerak. Baik, baru kemudian di fase yang ketiga Allah haramkan secara jaziman, batan, ya, secara umum, secara mutlak, ya, ketika terjadi perang melawan Bani Nadir. Ya. Ketika itu turun ayat mengharamkan secara umum, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu warijsun min amalis syaitan fajtanibu, maka tinggalkan. Nah, ketika turun ayat ini semua sahabat pulang bawa palu, ya, bawa batu, bawa bata, gentong-gentong khamar mereka pecahkan sampai jalan-jalan di kota Madinah itu merah dengan khamar. Baik. Ya, kemudian ya di antara karakteristik dari syariat di zaman Nabi adalah an-nasakh. An-nasakh artinya ada hukum-hukum syar'i yang kadang dihapus. Ya, an yakuna hunaka hukmun syar'i tsabit bi khitabin syar'i, tsumma yaridu khitabun syar'in akhar mutarakhin anhu yarfa'ul hukmas sabiq. Nah, al-hikmatu minhu, kenapa kok ada namanya nasakh ini? At-taisir wa ri'ayatu masalihil muslimin. Itu untuk memudahkan, memperhatikan maslahat kaum muslimin. Contohnya misalkan Nabi SAW melarang pertama kali untuk ziarah kubur di awal-awal masuk Islam. Kemudian hukum ini ya dimansuhkan, diganti dengan hadis Nabi nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Ya. Jadi dinasah hukum itu sama Nabi. Kemudian yang ketiga, waqi'iyatut tasyri'. Apa itu waqi'iyatut tasyri'? Maksudnya kanan nas yas'alun an hukmil hawadits ba'da wuqu'iha. Orang-orang bertanya tentang hukum suatu peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Walam takun al hawaditsu tarad iftiradan. Jadi mereka enggak ngada-ngada gitu nanya, sok ide nanya gitu, enggak, para sahabat itu bertanya karena butuh gitu.
Beda asarnya ya kalau kita bertanya ketika kita butuh, akan lebih nempel. Makanya kalau kita mengajarkan tentang fikih puasa Ramadan di bulan Ramadan atau sebulan sebelum Ramadan, ya itu akan lebih menempel, ya lebih mudah untuk diamalkan daripada kita mengajarkannya di bulan Syawal atau di bulan bulan yang lain gitu. Ini namanya waqi'iyah at-tasyri, aktualisasi dari syariat. Ya, jadi syariat itu aktual dia. Baik, kemudian khasais yang terakhir yaitu iktimalut tasyri' bi wafatin nabi, ya. Sempurnanya pensyariatan itu dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, falam ya'ud fi hadzal din naqsun yastad'i ikmalan. Maka yang harus kita yakini sebagai orang muslim adalah bahwasanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini telah sempurna, tidak butuh yang namanya penyempurnaan, tidak ada tidak ada kekurangan lagi pada agama ini, sehingga tidak butuh ditambah-tambah, tidak ada celah untuk inovasi dalam masalah agama sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Nah, ayat ini sudah sangat jelas sekali menyatakan bahwasanya tidak ada celah untuk perkara bid'ah. Baik. Allah taala ala wa alam. Ini di ikhwah ya, poin-poin atau maudhu-maudhu yang berkaitan dengan pensyariatan fikih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 6 fase di situ untuk merajah kembali nanti ya masuk dari fase-fase ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Allah taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke fase ahdi as-sahabah, fasenya sahabat. Bagaimana sih fikih di zaman sahabat? Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.